Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini aku bakalan bikin video tentang gimana aku bisa daftar ke banyak universitas dalam satu waktu atau sekaligus. Jadi buat yang belum tahu, aku dulu pas tahun 2022 aku apply ke 5 universitas. Aku apply ke 7 universitas dan keterima 5 universitas di Jepang. Hari ini aku bakalan kasih lihat gimana aku bisa manage apply ke banyak universitas sekaligus. Nah, biasanya tuh aku pakai Excel buat ngelist semua dokumen dan timeline yang penting. Langsung aja kita ke share screen. Oke, jadi di sini aku udah buka Excel-nya. Ini aku kemarin kerjain udah 3 universitas. Ada Kyushu University, terus Tsukuba University, terus Nagoya University. Di sini ada periodnya, jadi timeline kayak online application-nya sampai kapan, offline application-nya dari kapan sampai kapan, dan deadline-nya harus diterima di tanggal berapa. Terus di docs-nya juga ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapin, dan juga ini secondary, artinya secondary screening tuh kapan, kayak interview atau screening tambahan tuh kapan. Nah, terus setelah secondary juga ada announcement, jadi tanggal final announcement-nya tuh kapan. Ini juga di samping announcement ada fees kayak biaya pendaftaran, biaya ujian, dan lain-lain. Terus di note ini biasanya kayak note-note tambahan. Contohnya yang ini buat Tsukuba University yang ke-9, reference letter. Nah, di application guideline-nya itu ditulis reference letternya harus disubmit langsung dari gurunya. Jadi itu karena penting, jadi aku tulis di sini. Terus selanjutnya untuk Nagoya University, reference letter juga harus dikasih 2. Reference letter pertama tuh dari academic field reference letter, yang kedua tuh dari guru yang bisa evaluate applicants karakter. Untuk yang keempat, aku bakalan kasih lihat gimana step by stepnya aku mengisi semua data ini. Jadi pertama, aku buka Safari aku, kita split ini jadi 2. Udah bisa kah? Nah, terus di sini, oke. Di sini kita cari Tohoku deh. Tohoku University. English program undergraduate. Ini langsung ada courses taught in English. Dulu. Nah, ini karena yang lainnya semuanya aku buat in reference to engineering program, jadi yang kali ini juga kita ikutin yang engineeringnya. Ada Advanced Molecular Chemistry course, ada International Mechanical and Aerospace Engineering course undergraduate. Nah, kita lihat yang itu. Yang new berarti yang undergraduate, dan ini ada introduction flyer, terus ada course, terus admissionnya yang mana? Oke, ini ada detailed admission information of IMAQ for October 2025 enrollment. Kita cari application guidance for undergraduate, jadi yang O. Ini ya PDF-nya. Ya, FGL Application Guideline 2025. Oke, kita udah buka PDF-nya. Ini ada table of contents, ada perkenalan Tohoku University, ada perkenalan program, dan ada important date for application, screenings, and admission. Kita scroll aja langsung ke bagian sini. Important date for application. Nah, di sini kita masukin yang baru, Tohoku University. Terus application submission periodnya Januari 7 sampai Januari 16.
Dokumennya oke. Ini ada academic qualification-nya, submit scores for the subject task required by your desired course. Karena tadi kita mau apply yang IMAQ, kita lihatnya yang ini, ada IB, ada GCE A level, ada Cambridge Pre-U, ada ACT, ada AP, EDU, dan National Standardized Examination. See separate list of exams. Karena aku nyarinya tuh SAT, karena waktu itu aku pakai SAT. Coba kita cari di separate list of exams. Ya. Nah, ini accepted National Standardized Examination. Dia nggak terima SAT kah? Oke, yang ini kita skip dulu. Kita langsung ke application procedures-nya. Ini langsung ada examination fee-nya, jadi kita taruh di kolom examination fee. Di kolom yang ini. Examination fee-nya 5.000 yen. Dokumennya Oke, required documents. Satu fotograf. Jadi ini semuanya tuh dibutuhin, jadi aku nggak taruh di sini karena pasti bakalan diminta. Yang kedua, statement of reasons for applying. Please describe your reason. Oke, ini berarti sama kayak essay. Reason for applying 400 words. Selanjutnya, proof or graduation. Proof of graduation. Nah, ini expected graduation. Kenapa expected? Karena waktu itu karena ini buat yang kenapa expected? Karena ini buat yang pas daftar tuh masih di kelas 12 semester 1. Jadi kalian bisa minta ke guru kalian buat nge-issue sertifikasi expected graduation. Tapi kalau udah lulus bisa pakai ijazah. Lalu selanjutnya academic transcript. Selanjutnya ini ada notes tambahan buat nomor 3. Di sini dibilang transcript should include an explanation of the grading criteria and show your GPA. Nah, itu akan ditulis di note. Certificates for application requirements. C4. 4 2A. Berarti kita ke bagian 4 2A. Nih, eligibility for FGL 2A. Oh, ini 4 2A. 2 requirement for each course 2A. IMAQ. Berarti kita harus ambil salah satu dari sini. Oke, kita ambil EDU aja. Tulis EDU. Karena waktu itu aku ngambilnya cuma 2, SAT dan EDU. Jadi kita pakainya EDU. Terus nomor 5 tadi apa? 2B kayaknya. Ya, C4 2B. For 2B itu English Proficiency, IELTS. IELTS-nya minimal 6. Lalu selanjutnya proof of nationality. Lalu selanjutnya tuh 7 passport, nggak pakai tulis aja. Terus receipt for examination fee when paying with an Oke, ini aman. Oke, ini reference materials itu sama kayak supporting docs. Supporting docs itu kayak sertifikat opsional, kayak sertifikat
kayak sertifikat lomba, sertifikat volunteer, sertifikat organisasi, dan lain-lain. Sertifikat JLPT juga bisa dimasukin ke reference materials. Nah, ini announcement-nya buat first screening itu. Announcement itu di kolom yang ini ya. Oke, ini second stage screening itu which will be held as follows: 1 or 2 days during Maret tanggal 3, March 3 sampai Maret 7. Terus announcement-nya buat yang first stage itu di tanggal 7 Februari. Feb 7 10 step. Yang second-nya atau final-nya second screening outcome-nya itu di April tanggal 3. April tanggal 3 10 step. Oke, jadi itu untuk application ke Tohoku. Oh iya, ini academic transcriptnya kita tambahin note. Academic transcript must include grading criteria and GPA. Ini oke. Ini nggak begini. Oke, jadi itu aja kali ya, udah semua kan ya. Nah, oke. Kira-kira begitu buat isi dokumen-dokumen atau info-info penting untuk kampus. Oke, tadi kan udah selesai buat yang kuliah. Jadi kita sekarang lanjut bagian buat SAT dan IELTS-nya. Nah, aku biasanya tambahin di bawah gitu, di bawah sini SAT, terus tanggal SAT-nya sama deadline pendaftaran dan hasilnya. Ini langsung aja di websitenya College Board, tinggal dicari aja kayak gini, SAT test dates. Nanti langsung keluar di paling atas. Jadi 2025 itu Maret 8, deadline-nya Februari 21. Feb 21. Result-nya nggak dikasih tahu. Terus selanjutnya Mei 3, April 18 deadline-nya. Ini sebenarnya buat yang tahun depan, dari 2025 sampai 2026 itu udah ada juga tanggalnya, kayak ini 2026 tuh udah ada Maret 14 dan Mei 2 dan Juni 6. Nah, untuk kalian yang mau daftar misalnya intake 2026, ya biasanya kan Tsukuba University itu paling cepatnya. Nah, online application itu dibuka Oktober 23 sampai November 21 di tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau apply yang September 2026 intake, berarti sekitar Oktober-November tahun ini 2025 itu udah harus apply. Jadi saran aku berarti mulai ngambil SAT-nya, kalau mau ngambil SAT 2 kali, yang pertama yang trial, mungkin bisa ambil trial di Juni, sekitar Juni. Nah, kalau hasilnya belum memuaskan, kamu bisa latihan lagi sampai yang amannya sih Agustus 2025 ya paling terakhir, karena buat hasilnya sendiri tuh sekitar bisa memakan waktu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi menurut aku Agustus itu udah paling maksimal ambil SAT. Di sini kita tambahin lagi buat IELTS. Kalau IELTS sih sebenarnya
Kalau bisa kapan aja kan? Ya, jadi kalau IELTS itu nggak usah ditulis tanggalnya karena biasanya banyak gitu frekuensi tesnya. Berarti coba kita taruh yang EJU. EJU test dates Indonesia. Ini ada examination schedule di paling atas. Oke. Jadi first sessionnya itu application periodnya itu Februari 10 sampai Maret 6. Examination date-nya itu Juni 15. Announcement date of score report nya Juli 23. Jadi sekitar 1 bulan lebih ya. Second session-nya itu yang outside Japan-nya Juli 7 sampai Juli 31. Exam date-nya November 9. Announcement-nya Desember 17. Nah, berarti kalau mau daftar yang kayak cepet-cepet gitu, yang kayak Tsukuba atau Nagoya first round, kalau nggak salah, yang application periodnya tuh sebelum Desember tutup, itu mendingan ambil EJU yang first session, biar aman. Tips-tips tambahan, kalau apply ke banyak universitas dalam satu waktu itu, pertama itu kalau minta expected graduation atau transcript yang perlu cap basah itu langsung sekaligus. Misalnya kalau diminta nilai rapot untuk 5 semester, berarti tapi aku kan apply-nya ke 7 universitas kan. Jadi 5 kali 7 plus 1 set cadangan. Jadi 5 kali 7 35 lembar plus 5 lagi plus 1 set, jadi 35 tambah 5 jadi 40 lembar. Jadi itu 40 lembar aku print sendiri dan aku bawa ke TU buat minta tanda tangan dan cap basah. Sama juga buat expected graduation aku print 8 lembar lalu minta cap basah. Terus semua yang dokumen-dokumen kayak general yang kayak fotokopi paspor, expected graduation, terus rapot, terus skor IELTS, itu biasanya 4 kan bakalan dimintain kan. Jadi 4 itu aku langsung bikin 8 set. 7 set buat di-apply, 1 set buat cadangan. Jadi kalau udah siap set kayak gitu tinggal diambil, terus masukin study plan atau dokumen-dokumen khusus buat universitas itu dan tinggal dikirim. Dengan kita langsung ngasih sekaligus kayak nilai rapot dan surat expected graduation sekaligus, itu kita juga ngurangin beban buat para guru-guru atau staff-staff sekolah buat mintain tanda tangan dan cap basah, karena mereka jadi nggak perlu kerja 2 kali. Lalu tips selanjutnya itu aku selalu nempelin schedule atau timeline penting dari setiap kampus di dinding kamar aku. Jadi tiap bangun atau tiap lagi waktu luang atau kalau misalnya aku lupa, aku bisa tinggal lihat ke dinding kamar aku kapan dan apa yang harus di-submit. Terakhir itu kalau misalnya buat study plan udah ada pertanyaannya, kayak misalnya untuk Nagoya dan Tsukuba atau Kyushu juga, itu biasanya mereka udah cantumin pertanyaan yang harus dijawab di study plan atau esai. Itu diambil memo di HP atau di komputer atau di buku. Jadi kita tuh udah punya gambaran gitu apa yang kita mau jawab dan apa yang akan ditanyakan. Jadi misalnya lagi waktu luang atau lagi misalnya siap-siap tidur, lagi skincarean, itu bisa sambil mikirin jawaban buat pertanyaan itu. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman dan kakak-kakak yang lagi mau daftar kuliah S1 di Jepang atau di luar negeri lainnya. Dan untuk ide video selanjutnya, aku rencana mau bikin versi S2 tapi dibantu kakakku yang juga sedang S2 di Kyoto University. Jadi jangan lupa subscribe buat tips-tips dan info-info selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.